angger liwat ya. Angger liwat kuno kok mesti celuk Gus. Kayak ini Nggih, Gus. Nah, terus nyonya saya setiap liwat itu diceluk jeng. Terus tak gawe ya ini kelompok untuk kegiatan saya sendiri di intern saya di rumah. Dan kebetulan Pak SBY itu satu SD sama saya. Saya kelas 1, Pak SBY kelas 3. Ngopi nih Gus Jeng, ngobrol pintar neng Gus Jeng. Halo dulur, selamat datang di podcast episode ketiga Ngopi nih Gus Jeng. Seruput. Monggo Mbak. Monggo. Ngobrol pintar neng Gus Jeng. Baik, kita di episode 3 ini kedatangan bintang tamu yang super spesial sekali ya, Gus. Betul sekali. Di episode ketiga ini iya, kita kedatangan Mbah Peno. Iya, akrab dipanggil Mbah Peno. Ki Joyo Hadi Supeno nggih, Mbah. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Jem. Ya, betul sekali, Gus. Sebagai khas dari Kabupaten Blitar, kita akan memperkenalkan diri dengan cara parikan. Mlaku-mlaku ning Selorejo, Ojo lali tuku pensil, kenal aku Gus Meiko. lan kula Jeng Sisil. Dan kali ini kita akan membantu jalannya podcast episode ketiga Ngopine Gus Jeng bersama dengan Mbak Ki Joyo Hadi Supeno. Mungkin sebelum kita melanjutkan pembicaraan, Mbak Peno dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nggak usah pakai salam ya. Oke, santai saja Mbak. Santai saja. Ya, nama saya aslinya memang hanya Supeno ya. Pada tahun sekitar tahun 86 ya, 96 lah. Itu waktu itu saya pertemuan di provinsi di kantor Gerhadi Surabaya, itu nama saya ditambah sama Pak Dr. Haji Sunaryo, nama saya ditambah Joyo ya. Nah, terus pada tahun 2011 saya sakit-sakitan ya, nggak pernah sembuh. Terus ada ustadz sana, di tetangga sana ada ustadz, nama saya ditambah Hadi, jadi Joyo Hadi Supeno. Nah, terus sampai sekarang ya tegar ini ya. Alhamdulillah. Berarti ini benar-benar nama sakti gitu ya Pak? Iya, nama sakti, betul. Nah, terus lahir bukan di Blitar ya, saya lahir di Pacitan. Oh, di Pacitan. Ya. Oke. Dan kebetulan Pak SBY itu satu SD sama saya. Saya kelas 1, Pak SBY kelas 3. Jadi satu SD di SD Purwasri 1 Pacitan. Di Pacitan. Ya. Waktu pelantikan yang kedua itu saya kan dicari di istana. Mana Pak Lurah Garum istilahnya kan. Saya hafalnya Pak SB itu Lurah Garum mana gitu ya. Terus saya tidak dihampiri karena pendiri band Umplung sama Pak SB itu dulu ya, waktu di Pacitan, waktu masih di sekolah ya. Terus saya sampai SMP ya, terus sama-sama SMP-nya di sana, terus SMA-nya saya pergi ke Surabaya, Pak SBY masih di sana ya. Terus saya pada tahun 73 itu ada yang ngelamar ke provinsi, lulus ya, lolos, terus saya ditaruh di Kecamatan Garum ya. Kecamatan Garum, terus 73 sampai 84 ya, 84 saya sudah jadi perangkat kelurahan ya, jadi kepala kelurahan 84 sampai 93 ya, 92 akhir
Terus 92 akhir saya dipindah di Kesra. Di Kesra. Dan mungkin tanya istri saya satu orang mana gitu ya. Ya dilalah, ya bukan orang Blitar. Istri saya itu orang Mojokerto. Karena satu kantor dia jabat di penyuluh pertanian ya PPL. Nah, saya juga bujangnya tinggal 2 ini. Terus akhirnya bertemu 1 bulan berangkat sudah. Ya, terus saya masuk di Kesra mulai 92 sampai 99 ya. 99 di Kesra. 9 awal saya di Kesra di urusan APK, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pendidikan terbatas hanya untuk pembinaan kejar paket A saja. Terus di agama urusan haji dan ngantar dan pulangnya ya kita yang ngantar, kita yang mulangkan, ngambil ya ke embarkasi Surabaya. Terus kebudayaan itu sudah melekat memang. Melekat pada saya mulai saya kelas 3 SD kalau tidak salah. Rapot saya ini nembang Jawa itu dapat 8. SBY kalah. Sangat nguri-nguri budaya Jawi gitu lah ya. Yeah. Terus tahun 99 pendirian pariwisata kami dipindah ke Dinas Pariwisata sampai 2009 ya. Terus pensiun. Terus kronologi daripada Gus Jeng ya. Memang pada waktu itu Dinas Pariwisata belum ada ya, di Kesra itu belum ada. Jadi tujuan saya mendirikan Gus Jeng tahun 1994 itu hanya sebatas untuk apa ya? Mempromosikan atau sebatas mengenalkan karena feeling karena ada kegiatan kesenian saya ya. Nah ini terus maksud saya itu hanya gimana ya? Hanya pertunjukan sesaat gitu loh. Oh iya. Ya. Jadi sebelumnya bukan event tahunan yang bukan. Ya iya. belum ada memang Gus Jeng ya belum ada. Di mana-mana belum ada. Yang ada kira-kira masih di Jakarta. Oh iya. Ya, di provinsi aja belum ada. Terus dapat peling itu apa toh? Jadi di belakang rumah itu ada orang tua. Orang tua sekali tapi kampung ini pensiunan pertanian. Terus saya terus angger liwat ya. Angger liwat kuno kok mesti celuk Gus. Kayak ini Gus. Nah, terus nyonya saya setiap liwat itu diceluk Jeng. Terus tak gawe ya ini kelompok untuk kegiatan saya sendiri di intern saya di rumah. Ya. Jadi pada waktu itu tahun 94 itu ya belum ada yang mau. Saya matur ke Pemda, ke Pak Bupati itu ya apa Gus Jeng apa ya, terus saya laksanakan sendiri di penataran sana untuk meramaikan kawasan sana. Di pertama kali kalau tidak salah ya cuma pesertanya 6 orang. 6 orang ya saya juri-juri sendiri ya. Buat sendiri, juri sendiri ya saya buatkan sertifikat intern sendiri ya pada 94. Terus 95 ya gitu saya matur di Pemda itu apa harus ada apa Gus Jeng tuh enggak begitu, enggak mau Pak. Dari Pemda sendiri ya enggak mau. Dari Kesra sendiri
kepala saya opo Gusten kuwi opo gitu. Saya ceritakan pendek itu, ya silakan kalau mau pakai itu gaya tapi saya nggak membiayai gitu loh, saya biayai sendiri. Terus baru tahun 96, ini karena sudah kira-kira Pak Bupati sudah dengar sendiri, terus akhirnya diakui. Tahun 96 diakui, terus selanjutnya terus diperdakan. Ya, terus untuk bantuan biarpun itu hanya sedikit sekali, ya bisa untuk menunjang kegiatan ini. Ya, tahun pertama itu hanya 6 orang, tahun kedua itu 7, ya setelah tahun 96 itu sudah meningkat 12 orang. Saya beranikan diri masuk ke SMA Garum, SMA Talun, sama SMA Garum, sama SMA Serengat. Ya, akhirnya yes, karena keterbatasan ini akhirnya bisa tercapai 12 orang pesertanya. Terus saya ngambil juri itu dari Dinas P&K Kabupaten Blitar, ya, Mbak Aceng sama Pak Edi Suraji itu yang memberikan penilaian, ya. Nah, terus karena sudah diakui oleh Pak Bupati, untuk tahun 96 itu ada resepsi 17 Agustus di kantor belakang Pemda, ya. Di kantor belakang, terus akhirnya saya tampilkan pemenangnya ini, ya semua ya tampil di sana karena sudah final ya. Akhirnya diakui oleh Pak Bupati dan semua perangkatnya, ya. Diakui sampai sekarang ini. Sampai saat ini Ya. menjadi paguyuban Gusten Betul. Kabupaten Blitar. Berarti hebat sekali ya. Iya. Maksud saya itu hanya ya untuk intern saya, untuk kegiatan saya. Yaitu akhirnya pokoknya tahun 94 itu kita baru mendirikan, ya. Itu awalnya promosi buat kegiatan itu gimana sih? Biar ada peminatnya itu. Nah. Ya gini, dulu promosinya lewat sekolahan ya, lewat ya. sekolahan. Jadi nanti untuk kegiatan Gusten ini nanti untuk membantu pemenangnya nanti untuk membantu pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat apabila Kabupaten Blitar akan mengadakan perlombaan ini, lomba kejar paket A, lomba desa, ya. Ya, pariwisata, kebudayaan. Ya, kebudayaan. Iya. Terus wisatanya itu ya karena belum terbentuk ya, jadi memang masih agak vakum, ya. Iya. Jadi belum ada pariwisata. Jadi berdiri pariwisata yaitu tadi tahun 99. Jadi semua satu paket ya untuk dinas pariwisata itu sebanyak berapa ya? Kalau tidak salah masih awal 1, 2, 3 kira-kira 18 orang ya. Dilantik di halaman kantor dinas pertanian Kabupaten Blitar. Ya, sebelum punya kantor sendiri ya. Pada tahun di dinas pertanian itu dumpleng di sana itu 2 tahun. Terus akhir 2001 pindah ke kantor dinas peternakan ya. Peternakan itu belakangnya kantor Dewan Kota. Itu kan ada kantor dinas peternakan perikanan kan. Oh iya. Itu pindah di situ kira-kira 1 tahun lebih dikit terus kon ngalih ya. Jadi susahnya di sini. Di kon ngalih ya pindah lagi ke
timurnya Herlangga, bekas kantor penerangan. Ya, kantor dinas penerangan dulu istilahnya, kantor dinas penerangan. Terus tahun 2009 karena kantornya ini diminta KONI, jadi kita masuk di bekas kantornya Dewan di DPRD Kabupaten Blitar. Nah, sementara ini ayo ngomong bareng mari. Ya. Terus apalagi yang diomongkan ya. Ini Mbak, kita penasaran banget nih. Kalau sekarang itu kan duta pariwisata itu kan bisa promosi kemana saja kan lewat sosial media Mbak. Kan karena perkembangan zaman yang sudah pesat, teknologi juga sudah berkembang banyak. Kalau dulu tuh gimana teman? Caranya sosialisasi ke masyarakat kan pasti lebih susah ya. Iya, terutama banyak sekali event-event kebudayaan yang diselenggarakan oleh Bapeno pada saat zaman dahulu. Iya. Di zaman dahulu itu memang ya belum ada, hanya telepon biasa. Jadi kita lewat surat. Oh, surat. Ya, dari surat yang dijabarkan oleh masing-masing bagian dinas itu nanti terus konsep itu dinaikkan ke kita yang konsep terus naik ke kepala dinas atau kepala bagian. Ya, kalau sudah ACC surat ini dibuat baru dimintakan tanda tangan dari Pak Sekda, jadi Tuan Bupati ya. Kalau Pak Bupati yang tanda tangan itu yang penting-penting saja. Kalau hanya pemberitahuan, informasi dan lain sebagainya itu hanya Pak Sekda itu cukup. Ya. Dia hanya lipat surat, ya. Jadi surat terus dikirimkan ke camat masing-masing. Jadi sana setiap kecamatan akan ada dinas jabatan terkait ya. Ada yang dinas sosial, ada yang dinas pertanian, ada yang dinas koperasi di kecamatan ya. Nanti jabatan masing-masing dirapatkan, terus nanti informasi ini disebarkan ke masyarakat. Jadi belum ada jangan canggih kayak sekarang dulu. Berarti dengan adanya HP dan internet itu sangat mempermudah sekali ya Pak ya. Sekarang sangat mudah sekali. Terus apa lagi? Mungkin sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, mungkin kita memperkenalkan produk-produk asli Blitar. Iya, jadi di sini kita ditemani sama beberapa produk khas Blitar Mbak, seperti itu. Yang pertama ada lapis kukus dari Blitar. Oh iya. Ini Asli ya ini. asli dari Kabupaten Blitar. Jadi ini produk buatan asli dari tangan-tangan terampil dari pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Blitar ya, Ceng ya. Betul sekali. Ini sudah banyak outletnya, Mbak. Jadi tersebar di seluruh Kabupaten Blitar, juga ada di Lini, di Blitar, Kanigoro dan lain sebagainya. Dan nantinya Mbak Beno dapat mencicipinya, nanti akan kami berikan. Dan nanti pastinya akan juga tahu bagaimana hasil dari pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Blitar ini, Mbak. Lokal tapi nggak kalah. Iya, betul sekali. Tapi di online kan ada ini. Iya, ada juga. Sudah mulai online. Oke. Itu. Kemudian kita ada juga nih produk jam tangan juga. dari kayu ya, Jeng ya. Iya, betul, dari kayu. Ini khas dari Kabupaten Blitar juga, Mbak. Jadi ini merupakan produk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Blitar, juga masuk dalam ranah promosi kita ya, Jeng ya. Iya, betul sekali. Ini dijual secara online juga loh, Mbak. Jadi kalau untuk pemuda-pemudi itu bisa melihat, kalau kepo ini bisa lihat di Instagramnya woodco_id. Langsung dicek ya nanti ya. Terus pusatnya di mana itu? Ini ada di Kademangan, Mbak. Iya, Kademangan Kabupaten Blitar. Dan yang terakhir ini kita juga ditemani sama sambal dari Mae. Sambal Mae ini juga enak sekali ya rasanya. Ya, ini ada dari ikan asin, kemudian ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Jadi ini rasanya nggak kalah juga sama sambal pecelnya dari khas Blitar. Ada juga produk sambal ikan peda dari sambal Mae ini. Iya. Ini juga Kademangan ya.
Iya Mbah, dari Kabupaten Blitar juga. Ya, cuma Kabupaten Blitar. Ya. Ya. Kita lanjut Ya, ke oke. ngobrol-ngobrolnya, Bos. Jadi di samping Duta Pariwisata sebagai promotor pariwisata, kita juga memperkenalkan banyak sekali produk-produk ekonomi kreatif dan juga kebudayaan yang ada di Kabupaten Blitar. Seperti yang telah dijelaskan Kak Bono tadi, awalnya Gusjeng Kabupaten Blitar ini bertujuan untuk mempromosikan event-event kebudayaan ya, Jeng ya. Betul sekali. Tapi seiring berkembangnya waktu, kita juga memperluas jaringan kita lebih lagi dalam hal ekonomi kreatif dan juga pariwisata seperti itu Mbak. Iya. Nah, menurut Mbak Bono sendiri itu Gusjeng Kabupaten Blitar kan sudah dikembangkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan kenapa sih Mbak Gusjeng Kabupaten Blitar itu harus ada di Kabupaten Blitar dan mengapa harus terus dikembangkan sampai nanti? Begitu ya, Ya. ceritanya begini. Kami setiap tahun rapat dinas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu hanya menceritakan permasalahan pakaian adat. Ya. Di umpamanya Ponorogo, Banyuwangi, kuwi kon gawe pakaian adat khas sendiri, mereka khas. sendiri. Ya ini. Ya kami kok ya setiap tahun itu kok panggah yang diomong nih panggah tetap itu saja. Ya. Gitu loh. Tapi yang Jawa Timur sudah dipatenkan hitam-hitam sama pakai songkok hitam. Iya, Itu khas sudah Jawa dipatenkan Timur. khas zaman Pak Basawi, Iya, Basawi ya. Basukian. Terus apa tadi ya? Untuk pengembangannya ke depan. Untuk pengembangannya, Iya. ya ini pengembangannya setiap tahun ya. Jadi setelah berdiri pariwisata tahun 99, itu baru kita mengadakan apa istilahnya informasi publik ya. Informasi publik itu ya lewat agak canggih sedikit lah. Ya sudah ada HP, sudah tahun 2000 kan sudah ada. Di pernah mandek 3 tahun karena Indonesia ganti presiden mulai Mbak Harto itu terus krisis moneter Ya, krisis moneter 98. 99 2000 ini vakum Gusjeng ya Blitar Reise karena ekonomi sudah sangat buruk sekali ya. Baru 2002 kita berangkat lagi untuk itu sudah mulai Surabaya itu Jawa Timur sudah agak stabil terus ditambahi Raka-Raki. Iya, Raka-Raki Ya, kan? Jawa Timur. Nah, Raka-Raki Jawa Timur itu berdiri kira-kira ya 2001-2002. Ya. Di Dinas Pariwisata Provinsi ya sudah maju sekali dan Blitar ya sudah mulai bangkit lah. Ya. Mulai bangkit. Dia sudah nggak ingat pemenangnya sopo-sopo, aku nggak punya dokumen ya. Iya. Yang nyimpen dulu ya dari siapa ganti orang ya. Jadi saya nggak punya catatan di rumah. Terus pemenangnya tiap tahun itu siapa ya. Jadi yang jelas bisa berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah bagi saya. Karena itu hanya feeling sepintas mendirikan Gus dan Ceng. Dan gara-gara ada orang sepuh nanya setiap saat Gus kemana? Ceng tengkundi Ceng. Ya aku tak gawe. Ya. Akhirnya jadilah Gusjeng ini. Luar Oke. biasa banget. Mungkin kalau dulu Mbak Peno
belum babat, mungkin sampai sekarang belum tentu ya. Kira-kira enggak mungkin ada. Ya ada kan. Gayane orang-orang ini setelah ada pariwisata. Ya. Jadi saya belum jauh sebelumnya sudah mendirikan Gusjeng ini. 94 sampai 99 loh, bayangkan. Kita aja belum lahir ya. Iya. Kita masih. Iya. Ya ada teman dulu Pak Wardi orang Lego itu ya, waktu itu tak mendirikan. Walah Pak Wardi, mangono aku Pak Wardi, aku kok duwe angen-angen duwe acara ngene iki piye. Oh, wis engko tak dukung. Kok lek enene acara di penataran kok tak dukung. Wis dhek iki sibuk sekali. Ya sapa jenenge kae? Sing tinggi anu kuwi jenenge apa kuwi? Yang apa Mbah? Tinggi gowo. Barmai. Bukan kayak payung gitu loh. Payung. Apa jenenge kayak lali aku kan wis sampun suwene ya. Di Pak Wati itu yang bantu saya. Pak Wardi Ya, gitu. Pak Wati tapi sekarang masih kok enggak tak endangi. Di Lego gitu. Lego. Yang Lego. Terus kapan-kapan tak endangi. Iya tak kon ngewangi berdiri ini. Terus yang ngurus pakaian adat ini, pakaian Gusjeng ini itu Mas Imam. Imam Salon. Garum gitu. Iya. Oh iya. Nanti ya Mas Imam, saya, terus Pak Wardi ini kayak dulu. 3 serangkai. Iya, 3 serangkai. Pendirinya Gusjeng. Betul. Sing bantu itu sing pakaiane Imam, sing ngewangi koyok gawe macam-macam itu ya untuk Dekorasinya. Dekorasinya kuwi ya Pak Wardi. Ya. Saya sponsornya gitu. Terus pada waktu itu untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai belum sampai 2099 itu memang dana masih sedikit ya, dana bantuan itu masih sedikit sekali. Saya minta sponsor itu tahu sampai optik rukun Yang ada di Pucuan Kawi itu. Ya, dekat partai itu. Ya. Tahun 96 tak kongres undangan. Oh, Terus kepala dinas, kepala bagian itu tak kelumpuk nih, tak konteko yang gini acara di penataran. Ya, akhirnya kita punya dana dikit-dikit, terus ya bergantian ya ndak panggah di penataran, terus berlanjut ya diadakan di pendopo, ya biar agak moncer dikit. iya. Pendopo terus di gedung serbaguna ya di Lengkap, belakang ya. kantor lengkap di situ ya. Ya terus kami mengadakan apa istilahnya pendaftaran itu ya di Lek Garum sana untuk tahun berikutnya gitu ya, pendaftaran sampai kegiatan lain-lain saya ditebakkan di Lek Garum ya dulu. Nah sampai di sini untuk kelanjutannya kami sudah tak lepas dikit-dikit. Oke. Ya wis istilahnya kalau pas ada acara Gusjeng mohon kami diundang. Oh iya. Ya, lek cek urip ngono lho. Nggih, siap. Selalu. Ya doanya semoga tetap sehat. Ya, mangga tak undang. Iya. Ya. Karena ini tinggalane Mbak Joyo biyen. Oke, oke. Ini sepertinya masuk ke penghujung acara, Mbak. Kita minta nih harapan dan doa, kritik, saran dari Mbak Peno sendiri untuk Paguyuban Gusjeng Kabupaten Blitar. Itu Ya. apa saja? Yes. Saran saya semua kegiatan khususnya masalah Gusjeng ini mohon dilanjutkan ya. Mohon dilanjutkan sampai kapanpun
Karena ini penting sekali untuk duta wisata Kabupaten Blitar. Ya, untuk duta wisata di Kabupaten Blitar, khususnya pada umumnya di Jawa Timur dan Indonesia. Ya. Terus mungkin ada kegiatan-kegiatan diundang di lain daerah, umpamanya di Tulungagung, Kediri, di Malang. Ya, kalau ada waktu mungkin ya bisa hadir di sana. Ya, jadi untuk tukar pengalaman. Ya. Siap. Ya. Ya. Kalau event saya kira ya ini mulai tahun 2000 berapa itu ya, event sudah ditiadakan. Ya, karena memang pandemi COVID-19 yang bukan membuat pandemi, kita. bukan pandemi, sebelum ada pandemi, Oh, sebelum pandemi. sudah ada dulu acara apa Hari Jadi Jawa Timur ya, dipusatkan di Malang, kita yang ngisi. Pergi ke Malang. Iya, ngisi grup, ngisi apa, ngisi kesenian apa. Padahal kayaknya kita punya gedung di sana, di Jalan Soekarno-Hatta itu punya gedung. Iya. Ya, Kabupaten Blitar ada gedung di sana. Sekarang ya mangkrak, tinggi ini manuk kuwi. Ya, tinggi. Ya dulu ada memang setiap tahun ada. Ya, yang nyponsori dari Gus Jeng ini. Ya. Mohon dilanjutkan ojo ngantek leren. Siap. Yes, doane Mbak ini mudah-mudahan sampean kuliah ya berhasil. Amin. Ya. Amin. Amin. Terus bekerja nanti ya berhasil. Amin. Ya. Yang penting itu jadi untuk kelanjutan daripada kehidupan ini. Ya. Ya kehidupannya itu ya modelnya ya begini ini. Ya seperti saya ini kan bayi ngantek tua ini dia rasa suka apa ya rasa. Ya, karena bertahap gini ya untuk kekeluargaan kan bertahap begini. Yang penting kita asing waktunya bekerja ya bekerja, yang waktunya pensiun ya pensiun. Ya. Jadi sekarang ya ini Mbak Sakofi yang garam aku yang ngomong panggang ngomong buku. Ya itu tadi pesan saya. Ya sudah diperdakan sini sudah lama. Perdakan jadi untuk bantuan di setiap tahun untuk kegiatan Gus Jeng, untuk kegiatan di tingkat 1 mungkin masih ada. Terus di pedalaman padat itu yang masih ada, kira-kira begitu di Jawa Timur. Oke, siap. Jadi kita harus terus melanjutkan tongkat perjuangan dari Bapak ini ya, Jeng ya. Terima kasih. Yes. Terima kasih banyak Mbak Ya, Feno ya. sudah meluangkan waktunya ya untuk berkunjung di podcast kita kali Ya. ini. Kira-kira ya sejarah singkatnya ya begitu. Ya. Sejarahnya singkat. Kayak jenengku barang tak tambahi dhewe iku aku nambahi. Ya ada pejabat tinggi yang memberikan nama. Ya. Gak bahan-bahan wakil gubernur. Nggih. Pas jejer rapat jenengmu tak tambahi Joyo. Kok gitu? Wis ben Joyo terus. Wong ki lomba mesti pangkah menang Blitar. Dan nantinya harus tetap Bejo menang ya. ya. Dan Joyo. Iya. Sekali. Saya. Pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ya, Jeng ya. Ya, Terima mungkin kasih banyak. Ada yang kurang, Mas? Hah? Kira sudah cukup ya, Mbak ya, karena Oke. waktu juga kita dikejar. Ya. Dan semoga apa yang diceritakan dapat menambah wawasan bagi sedulur semuanya yang menyaksikan via online. Ya. Terima kasih banyak Iya, Pak Gubernur iya. telah hadir. Iya. Jeng Gisil, ada yang disampaikan? Ada.
Semoga harapannya ya kita tetap paguyuban, Gus Jeng tetap guyup, rukun, ya Mbak. Nggih. Bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini Nggih. menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus aku dongakno awet urip. Amin. Selalu Pak panjang Jamur, umur, sehat selalu. Ya, saya Gus Meko. Dan saya Jeng Sisil. Terima kasih para penonton yang telah menyaksikan podcast kali ini. Iya. Dan jangan lupa saksikan podcast di Ngopi. episode selanjutnya. Ya, tetap di Ngopine Gus Jeng. Pun Pun alhamdulillah dan matur nuwun.